Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Salim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian etnografi. Di sini ada penelitian etnografi atau penelitian kualitatif, utamanya penelitian etnografi. Informasi dalam penelitian menjadi hal utama. Dalam melakukan pengumpulan data, pastikan untuk memilih informasi yang tahu dan paham tentang permasalahan yang terjadi. Jangan sampai salah dalam memilih informasi. Ada 5 syarat untuk memilih informasi penelitian etnografi. Melakukan wawancara terhadap informasi. Saat informasi sudah ditentukan, pastikan penelitian akan menjadwalkan wawancara untuk mengali informasi dan pemahaman terkait penelitian dalam wawancara. Penelitian perlu menjelaskan tentang tujuan dilakukan wawancara. Wawancara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Bisa jadi sangat informasi kurang fasih dalam berbahasa Indonesia. Kemudian menjelaskan terkait tahapan wawancara melalui dari pertanyaan waktu diadakannya wawancara dan meminta izin untuk menjawab, direkam menggunakan perangkat atau seluler. Pastikan sebagai penelitian punya list pertanyaan dan panduan wawancara untuk mendapat ditanyakan kepada informasi. Jangan sampai pertanyaan yang dilontarkan menimbulkan selisih paham kepada informasi. Dari sini ada pengertian metodologi etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya dan perilaku manusia. Metode ini dilakukan dengan cara mempresentasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan teliti. Etnografi memahami rumpuan masyarakat, menemukan ground atau teori, memahami masyarakat yang dikompleks, memahami perlakuan manusia, dan menyelesaikan problem praktis yang dihadapi masyarakat. Dan di sini ada tujuan metodologi atau etnografi. 1. Ada memahami sudut pandang masyarakat dan memahami hubungan masyarakat dengan kehidupan. 3. Ada memahami makna tindakan dari kejadian yang menimpa masyarakat. 4. Ada memahami pikiran, perilaku, dan kebudayaan masyarakat dan memahami ikatan budaya. Di sini juga ada menemukan groundly atau teori, memahami masyarakat yang kompleks dan memahami perlakuan manusia dan menyelesaikan masalah praktik masyarakat. Dan juga ada teknik pengumpulan etnografi, observasi, prestivasi, wawancara, mendalam, studi dokumen. 1. Ada menetapkan informasi penelitian. 2. Melakukan wawancara terhadap informasi. 3. Membuat catatan hasil wawancara. 4. Mengajukan pertanyaan deskripsi. 5. Melakukan analisis terhadap hasil wawancara. 6. Membuat analisis domain. Di sini ada contoh penelitian etnografi. Studi kasus tentang tradisi makanan malam keluarga di sebuah desa. Di sini juga ada penelitian tentang perjuangan dan impian para warga kulit hitam di Bronx atau New York. Dan juga di sini ada ciri-ciri etnografi. 1. Ada holistik dan terpadu karena objek kajian adalah kebudayaan yang tersaling berkaitan atau eksplorasi fenomena sosial budaya secara mendalam dan juga mendetail terhadap objek spesifik dan menghasilkan penjelasan yang terperinci. Dan juga di sini ada jenis-jenis etnografi. Di sini ada etnografi real atau yaitu tradisional yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dan juga ada etnografi kritis, yaitu jenis yang lebih kontroversial di mana penelitian berpartisipasi dalam kelompok sosial budaya yang diteliti. Dan juga ada etnografi daring, yaitu etnografi yang dilakukan di internet, dan juga ada etnografi video. Di sini juga ada etnografi tambal sulam atau bedrock atau etnografi. Etnografi sebagai laporan penelitian. Etnografi sebagai laporan penelitian berisi laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seseorang etnografi atau penelitian atas hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian lapangan. Karena merupakan sebuah laporan penelitian, maka harus ada kerangka. Kerangka berfungsi agar laporan penelitian etnografi bisa menggambarkan sesuatu keadaan suku bangsa secara utuh sehingga pembaca mudah untuk memahami laporan tersebut.
Dalam buku Pengarah Ilmu Antropologi 2019 karya Kontrajarni atau dijelaskan bahwa setidaknya ada 9 unsur yang harus ada dalam rangka laporan penelitian etnografi, yaitu menurut metode etnografi adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari budaya, perlakuan dan kehidupan sosial suatu masyarakat atau kelompok. Berikut adalah beberapa karakteristik dalam langkah-langkah metode etnografi. Di sini ada karakteristik metode etnografi. 1. Ada partisipatif. Penelitian terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ya terliti. 2. Ada kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif seperti catatan lapangan atau wawancara dan observasi. 3. Ada holistik. Penelitian mempelajari masyarakat secara keseluruhan termasuk budaya, sejarah, dan kehidupan sosial. Keempat, ada reflektif. Tunggu tangan pelia. 4. Ada reflektif. Penelitian harus reflektif terhadap posisinya sendiri dalam penelitian dan bagaimana itu mempengaruhi hasil penelitian. Dan juga ada langkah-langkah metode etnografi. 1. Pemilihan lokasi. Penelitian memilih lokasi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. 2. Ada pengumpulan data. Penelitian mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Dan juga ada 3. Analisis data. Penelitian menganalisis data yang dikumpulkan untuk mencari pola, tema, dan makna. 4. Ada penafsiran atau penelitian menafsirkan hasil analisis data untuk memahami budaya dan perlakuan dan kehidupan sosial masyarakat yang diteliti. 5. Ada penulisan laporan. Penelitian menulis laporan penelitian yang mengucapkan hasil penelitian atau analisis dan penafsiran. Kelebihan metode etnografi. 1. Mendalami. Metode etnografi memungkinkan penelitian untuk memahami budaya, perlakuan, dan kehidupan sosial masyarakat secara mendalam. 2. Ada kontekstual. Metode etnografi memungkinkan penelitian untuk memahami konteks sosial dan budaya masyarakat yang diteliti. 3. Ada fleksibel. Metode etnografi memungkinkan penelitian untuk menyesuaikan diri dengan situasi lapangan dan memulai rencana penelitian jika diperlukan. Di sini ada kekurangan metode etnografi. 1. Waktu yang lama. Metode etnografi memerlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya. 2. Biaya yang tinggi. Metode etnografi memerlukan biaya yang tinggi untuk melakukan penelitian lapangan. 3. Ada subjektivitas. Metode etnografi dapat mengaruhi oleh objektivitas penelitian sehingga hasil penelitian dapat tidak objektif. Ada poin utama. 1. Metode etnografi adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari budaya, perilaku, dan kehidupan sosial suatu masyarakat atau kelompok. 2. Ada memiliki beberapa kelebihan seperti mendalam, kontekstual, atau fleksibel. 3. Metode ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan subjektivitas. 4. Metode etnografi memerlukan penelitian untuk terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti. 5. Ada metode ini menggunakan penelitian untuk memahami budaya, perlakuan, dan kehidupan sosial masyarakat secara mendalam dan kontekstual. Di sini ada rekomendasi. 1. Metode etnografi dalam menggunakan untuk mempelajari budaya, perlakuan, dan kehidupan sosial suatu masyarakat atau kelompok. 2. Penelitian harus bertimbangan kelebihan dan kekurangan metode etnografi sebelum memutuskan untuk menggunakan metode ini. 3. Penelitian harus terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan diteliti untuk memahami budaya, perlakuan, dan kehidupan sosial mereka secara mendalam dan kontekstual. Kesimpulannya, metode etnografi adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari budaya, perlakuan, dan kehidupan sosial suatu masyarakat atau kelompok. Metode ini memiliki beberapa kelebihan seperti mendalam, kontekstual, dan fleksibel, namun juga memiliki beberapa kekurangan seperti waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan subjektivitas. Itu saja kesimpulan dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.